Assalamualaikum Taretan, jumpa lagi di video Umi. Kali ini Umi mau melanjutkan video yang kemarin tentang bagaimana cara mengatur keuangan 1 juta untuk 5 orang. Nah, dalam keluarga ada 5 orang cuma dengan pendapatan atau gaji hanya 1 juta. Seperti biasa, Umi akan melanjutkan video part yang kedua, dan di janji kemarin itu adalah 1 juta dengan adanya hutang. Bagaimana ya keuangan 1 juta tapi ada hutang tuh? Bagaimana cara melunasinya? Yuk langsung disimak. Seperti biasa Umi akan buat buku kas dulu, seperti biasa akan buat seperti ini, dan yang nggak punya bisa langsung beli aja ya. Dan untuk yang pertama adalah gaji suami dan gaji istri yang Umi tulis dulu di awal sebagai saldo utama, dan di sini menghasilkan total senilai 1 juta. Seperti biasa, zakat di awal. Jangan lupa zakat karena zakat itu adalah keberkahan dari rezeki yang kita miliki. Dan selanjutnya ada PLN, PDAM, juga ada iuran tabungan yang seperti biasa. Tabungan di sini sudah diwajibkan di part pertama tadi ya. Keuangan 1 juta wajib untuk punya tabungan cadangan. Tabungannya ini bisa dipakai nih ketika kita dalam kondisi kepepet ataupun untuk masa depan. Dan selanjutnya ada beras seperti biasa 150.000. Nah, untuk beras di sini itu opsional ya, bisa ditentukan dan bisa dikira-kira saja. Dan untuk selanjutnya adalah mencicil hutang. Nah, di sini Umi akan contohkan cara mencicil hutang yang aman, nyaman, dan tentunya bisa buat hutang kalian lunas. Dan tidak mungkin untuk hutang ini akan kalian lunasi dengan cash. Karena apa? Ya namanya juga hutang, nggak mungkin cash. Kalau kita cash ya berarti kita punya pendapatan dan gaji yang lebih. Hutang di sini Umi tulis sebesar 100.000 saja. Nah, 100.000 di sini sudah cukup menurut Umi untuk dicicilkan karena 100.000 gak besar dan gak kecil. Dari sini semua kita akan menghasilkan total saldo sebesar 450.000. Selanjutnya, dari total saldo 450.000 ini kita akan alokasikan lagi untuk jajan anak. Jajan anak seperti di part pertama, yaitu hanya seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali dalam sebulan menghasilkan keuangan 36.000. Kenapa sih harus 3 anak? Kan punya anaknya 2 yang gede tuh, 1 cuma balita. Jangan salah, 3 anak itu kalau 1 jajan pasti yang lainnya bakal ikut, termasuk anak usia 2 tahun. Ini tuh pengalaman Umi ya. Nah, untuk selanjutnya kita alokasikan untuk bensin. Bensinnya di sini Umi kasih kayak seperti part pertama 100.000, dan kebutuhan mandi, pampers dan lain-lain itu 150.000. Di sini kebutuhan mandi maksudnya kebutuhan kita sebagai orang tua dan juga kebutuhan anak. Dan di sini menghasilkan saldo 164.000. 164.000 ini adalah besarnya anggaran belanja kita. Nah, untuk kebutuhan dapur seperti bumbu-bumbu kita alokasikan dulu sebagai pembulatan dari sisa itu tadi. Kebutuhan dapur di sini Umi ambil ujungnya saja sebesar 64.000, dan nanti akan menghasilkan sisa 100.000. Nah, dari sisa 100.000 ini akan dikalkulasikan per harinya selama 30 hari nanti, yaitu totalnya menghasilkan senilai 22.000 per minggu, atau untuk hariannya bisa 3.200 per hari. 3.200 per hari, bener nih, uang belanja 3.200 per hari. Jangan salah ya, bunda-bunda di sini jangan salfok dengan keuangan 3.200 per hari ini, karena walaupun kita memiliki uang belanja 3.200 per hari ini, kita sudah bisa mencicil hutang sebesar 100.000. Nah, hutang di sinilah yang lebih penting daripada semuanya, karena hutang semakin lama semakin menumpuk nanti bakalan susah. Jadi lebih baik kita cicil sebisa kita mungkin. Kalau misalnya 100.000 di sini adalah sedikit keberat atau sedikit susah untuk bunda-bunda semua, bisa nih dikurangi dengan nominal 50.000. Nah, untuk selanjutnya, haruskah 3.200 untuk 5 orang? Apakah bisa nih 3.200 untuk 5 orang? Nah, kalau untuk Umi sendiri, yang pertama itu adalah keluarkan lagi nih syukur dan sabar kita.
ketika kita melihat sisa stok keuangan kita seperti ini, kembalikan lagi aura syukur kita dan sabar kita. Nah, di situ juga akan mendatangkan sebuah keberkahan dan kebarokahan dari rezeki kita. Percaya gak percaya Bunda, walaupun hanya 3.200 per hari, ada aja rezeki yang nempel pada kita. Percaya gak percaya, bisa dibuktikan. Intinya, keluarkan lagi syukur, sabar, dan positive thinking bahwa ini itu adalah ujian dari Allah, dan kondisi seperti ini itu gak bakalan lama dan pasti akan ada perputaran roda kehidupan bagi kita sendiri. Dan selanjutnya yaitu bagi Umi sendiri, asalkan ada nasi itu sama dengan cukup. Nah, di sini di anggaran yang tadi kita sudah menganggarkan beras. Nah, kenapa sih kok ada beras di awal? Karena beras ini kalau sudah ada beras, insya Allah semua kebutuhan kita aman. Tapi kalau sudah ada beras, dijamin puyeng nih. Mau nyari beras kemana nih? Beras itu lumayan mahal daripada harga lainnya loh ya Bunda. Dan selanjutnya setelah kita menentukan nasi itu sudah cukup, untuk lauknya bagaimana nih? 3.200 apa bisa lauk nih? Lauknya bisa apa aja Bunda, asalkan ada teman makan dari si nasi. Bisa kerupuk, petis, sambal, atau mungkin cuma hanya cocolan garam, gak masalah, asalkan kita sedikit demi sedikit terbebas dari hutang dan kebutuhan pokok kita sudah terbebas atau terlaksana dengan tuntas. Dan selanjutnya yaitu yang paling penting adalah mencari tambahan jika dirasa tidak cukup. 3.200 per hari nih, gak mungkin cukup. Gimana rasanya ya? Gimana caranya ya? Nah, jangan nambah hutang Bunda, tapi menambah pekerjaan. Bisa nih cari pekerjaan tambahan sebagai kuli atau sebagai buruh cuci atau apa saja yang bisa Bunda lakukan. Nah, menambah pekerjaan sama dengan meminimalisir adanya hutang, atau bisa juga tidak akan terjadi hutang. Karena apa? Tabungan di sini yang di awal tadi adalah salah satu solusi untuk kita, dan tabungan ini kalau bisa jangan digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari ya Bunda. Tabungan 100.000 ini adalah akumulasi total tabungan untuk masa depan kita dan anak kita. Misalnya nih untuk anak sekolah nanti masuk SMP, atau ada rencana di luar yang kita inginkan. Jadi kalau bisa untuk tambahan sehari-hari atau bulanan kita bisa dengan cari pekerjaan atau tambahan lainnya. Dan seperti biasa, ini itu adalah pengeluaran dengan cicilan hutang ya Bunda. Jadi pengeluarannya plus cicilan hutang dengan pendapatan hanya 1 juta. Nah, dari semuanya apa sih poin-poin terpenting dari adanya gaji 1 juta ini dengan cicilan hutang? Yuk langsung ke slide selanjutnya. Inti dari semuanya yaitu dengan gaji 1 juta akan terasa ringan jika si kecil terlepas dari pampers. Ini nih yang Umi rasakan saat memiliki anak umur 2 tahun. Sebenarnya untuk umur 2 tahun sudah agak telat ya. Intinya anak sudah tahu ngomong ya oke lah, bisa kita ajarkan untuk toilet training. Dan juga kalau gak bisa ya kita tunggu aja. Seperti adik Via, anak Umi sendiri, dia itu bisa ngomong di usia 2 tahun 3 bulan atau 4 bulan gitu. 2 tahun 4 bulan sudah bisa ngomong, Umi langsung ajarkan untuk ngomong pipis. Jadi ada cara untuk anak supaya bisa memberitahu kita bahwa mereka itu butuh untuk ke toilet. Dan yang kedua yaitu jangan pernah takut dan ragu untuk membayarkan hutang. Nah, ada tuh yang ya eman-eman nih hutangnya nanti aja ya kalau saya sudah lumayan keuangan atau saya sudah punya tambahan. Nah, jangan kayak gitu ya Bun, karena hutang di sini adalah kendala dalam keuangan kita. Jadi walaupun Bunda dalam kondisi tersulit pun, kalau memang itu bisa untuk dibayarkan hutang, silakan dibayarkan ya Bunda. Walaupun itu hanya 5.000, 10.000, silakan dibayarkan. Asalkan hutang kita bisa sedikit terkurangi dari beban kita. Dan yang selanjutnya yaitu sabar, tabah, ikhtiar, dan tawakal. Nah, ini tuh ketika kita sudah pusing dan kita berusaha balik lagi nih, semua kehidupan ini sudah ada yang ngatur, dan Allah itu semuanya yang mengatur tentang kehidupan kita. Apapun yang terjadi pada kita itu adalah garis dari Allah ya Bunda.
Jadi untuk menghadapi kondisi seperti ini memang caranya yaitu sabar dan tabah, dan dilanjutkan dengan ikhtiar nih, perbanyak lagi ikhtiar kita. Apapun yang bisa kita lakukan silakan lakukan, apapun yang bisa kita kerjakan silakan kerjakan selagi itu halal dan bisa menambah pendapatan kita. Dan selanjutnya kita tawakal, sudah bersabar, tabah, dan sudah berusaha sekuat yang kita mampu, ya kita tawakal semua pada Allah, karena apapun yang kita rencanakan, rencana Allah itu yang terbaik. Nah, itu saja deh Bunda, coretan-coretan buku kas Umi tentang pendapatan gaji 1 juta plus cicilan hutang. Nah, dari video ini silakan diambil nilai positifnya. Bagi yang mungkin agak sedikit sangset dari harga-harga atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, bisa diperbaiki menurut kebutuhan masing-masing. Di sini Umi hanya menggambarkan apa yang menjadi rutinitas dan menjadi pengalaman Umi selama ini. Seperti biasa, untuk keuangan dalam keluarga kita itu gak tentu harus sama ya Bunda. Ada kondisi di mana keuangan kita itu turun dan kondisi keuangan kita stabil, bahkan ada kondisi keuangan kita naik. Bagaimana kitanya aja nih mengatur supaya keuangan kita itu bisa aman untuk di semua momen. Oke Bunda, terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa di like, kalau memang cocok silakan di share untuk teman-teman yang di luar sana mungkin ada yang membutuhkan sharing dan video ini. Dan juga jangan lupa klik subscribe-nya untuk mendapatkan video terbaru dari Umi tentang solusi-solusi tentang keuangan ataupun tentang lainnya. Untuk pertanyaan atau ada masukan nih, silahkan komen di kolom komentar atau bisa langsung DM di Instagram Umi ya, di @saradesa Instagram Umi. Oh ya, di video selanjutnya Umi akan membahas part ketiga, yaitu tentang gaji 1 juta tapi 500 ribunya gak tentu di tiap bulan, bisa ya di 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Bagaimana ya cara mengaturnya gaji 1 juta tapi setengahnya dirapel-rapelin atau dibayarkan di 2 bulan atau 3 bulan selanjutnya. Jangan lupa loncengnya supaya nanti dapat notifikasi video terbaru dari Umi. Klik like, share, komen, dan subscribe, dan juga tombol loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.